Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Malikus Saleh. Saya di sini akan mempresentasikan yaitu mengenai hasil UTS saya ataupun hasil ujian tengah semester saya, yaitu terkait mata kuliah Hukum Asuransi kelas 6D. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Adapun soal yang pertama adalah jelaskan perbedaan pengaturan asuransi di dalam KUHD Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 disertai dengan contoh. Asuransi di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Badan yang menyalurkan risiko disebut tertanggung, dan badan yang menerima risiko disebut penanggung. Perjanjian antara kedua badan ini disebut kebijakan ini adalah sebuah kontrak legal yang menjelaskan setiap istilah dan kondisi yang dilindungi. Biaya yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung untuk risiko yang ditanggung untuk premi ini biasanya ditentukan oleh penanggung untuk dana yang bisa diklaim pada masa depan ataupun biaya administratif dan keuntungan. Contohnya adalah seorang pasangan membeli rumah seharga Rp 100 juta rupiah, mengetahui bahwa kehilangan rumah mereka akan membawa mereka kepada kehancuran finansial. Mereka mengambil perlindungan asuransi dalam bentuk kebijakan kepemilikan rumah. Kebijakan tersebut akan membayar penggantian atau perbaikan rumah mereka bila terjadi bencana. Perusahaan asuransi mengenai mereka premi sebesar Rp 1 juta per tahun. Risiko kehilangan rumah telah disalurkan dari pemilik rumah ke perusahaan asuransi. Peserta adalah pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. Objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurangnya nilainya. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini ditunjukkan untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, amanah, dan kompetitif. Selain itu, menurut Undang-Undang Asuransi, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, yang dapat menjadi objek asuransi adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, atau berkurang nilainya. Contohnya adalah seperti asuransi kesehatan BPJS, Prudential, Manulife, dan masih banyak lagi. Soal yang kedua, jelaskan kedudukan para pihak di dalam asuransi. Kedudukan para pihak di dalam asuransi ialah sebagai kreditur preferen, yaitu karena pihak pemegang polis adalah pihak yang berpiutang serta sifat dari piutangnya diistimewakan oleh undang-undang perasuransian sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditor lainnya. Selain itu, pemegang polis adalah orang yang membeli asuransi dan membayar premi. Ia adalah pihak yang mengetahui keseluruhan isi polis dan telah terikat secara hukum terhadap perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan risiko dan bagaimana perubahan risiko itu menjadi evenement di dalam sistem asuransi. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya, risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Risiko asuransi ini adalah keadaan yang tidak pasti ketika suatu hal tidak diinginkan terjadi dan bisa menimbulkan suatu kerugian. Terkait perubahan risiko itu menjadi evenement di dalam sistem asuransi, jika dirumuskan sebagai pengertian evenement itu bahwasanya
Evenement di dalam sistem asuransi adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal, tidak dapat ditentukan terjadinya, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi. Selanjutnya adalah soal nomor 4. Jelaskan sejarah perkembangan hukum asuransi dunia dan di Indonesia. Yang pertama adalah sejarah perkembangan hukum asuransi di dunia. Catatan sejarah asuransi pada sebelum Masehi ini sudah terekam pada suatu dokumen yang bernama Kode Hammurabi pada tahun 1750 sebelum Masehi. Dokumen ini disebut menjelaskan metode penjaminan asuransi untuk pertama kali terhadap barang dagangan mereka. Pada saat itu pula, penjamin barang tersebut masih diserahkan kepada pihak notaris. Selama zaman kuno mulai berevolusi, jenis-jenis asuransi semakin dikembangkan oleh bangsawan Romawi dan Yunani. Di antaranya adalah asuransi kesehatan dan jiwa. Inisiasi ini sudah diadakan dari tahun 600 sebelum Masehi, yang mana konsepnya berupa santunan kepada anggota keluarga apabila ada yang meninggal dunia. Contohnya adalah santunan berupa biaya pemakaman. Selanjutnya adalah perkembangan sejarah asuransi pada abad ke-14. Pada tahun 1347, sejarah asuransi mulai berkembang di Genoa dengan munculnya polis pertama asuransi pada jenis asuransi maritim. Pada saat itu, sudah mulai memasuki masa para penjelajah melakukan eksplorasi ke berbagai belahan dunia. Premi asuransi yang dibayarkan pun dibedakan berdasarkan keunikan risiko yang diajukan setiap orang. Pedro de Santrem adalah orang pertama yang mencetak literasi tentang masalah-masalah asuransi pada tahun 1552. Catatan ini semakin dikembangkan sehingga berakhirnya masa Renaissance di Eropa, dan sejarah asuransi beserta jenisnya pun ikut berkembang dengan sistem yang lebih canggih. Meskipun demikian, sejarah asuransi ini di benua Eropa pada masa itu masih menerapkan metode lama. Masyarakat di sana masih melakukan tradisi bayar premi asuransi sebagai santunan pada anggota keluarga meninggal serta biaya pemakaman. Selanjutnya pada perkembangan asuransi di dunia memasuki masa modern ataupun asuransi sebagai beragam. Sejarah asuransi mulai memasuki masa modern ketika London mengalami peristiwa kebakaran terbesar atau disebut juga The Great Fire of London. Pada tahun 1666, peristiwa tersebut memakan korban 30.000 jiwa. Pada saat yang sama, muncullah sejarah asuransi kebakaran sebagai jenis asuransi modern pada abad ke-17. Kemunculan asuransi kebakaran diikuti pula dengan inisiasi oleh seorang warga Inggris bernama Nicholas Barbon. Toko asuransi ini mulai membangun bisnis asuransi yang melibatkan para petugas pemadam kebakaran yang direkrut secara sukarela. Perkembangan bisnis asuransi ini pula lah yang melahirkan sejarah asuransi lainnya, yaitu lahirnya perusahaan asuransi pertama di dunia. Selanjutnya adalah lahirnya perusahaan asuransi pertama di dunia. Sejarah asuransi yang berkembang pada tahun-tahun berikutnya terjadi di negara Inggris, tepatnya di London. Berdiri perusahaan asuransi pertama di dunia yang menjadi tonggak sejarah munculnya asuransi. Didirikan pada tahun 1688, perusahaan tersebut muncul dari sebuah kedai kopi kecil yang bernama Edward Lloyd's, yang namanya dipakai sebagai nama perusahaan asuransi pertama di dunia. Perusahaan asuransi itu menawarkan produk asuransi dagang yang melindungi pergerakan ekspor dan impor kapal kargo melalui jalur laut. Sistem jaminan asuransi ini tergolong sangat sederhana karena selama kapal yang mengangkut barang dagang tersebut tidak terjadi apa-apa, pihak kapal tetap mendapatkan uang premi mereka. Sementara itu, di benua lain, misalnya Amerika Serikat, perusahaan asuransi pertama yang dibangun pada saat itu adalah Philadelphia Contributionship for the Insurance of Horse Farm Loss by Fire. Perusahaan ini didirikan oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu, yaitu Benjamin Franklin beserta beberapa rekannya pada tahun 1752. Para kontributor akan menolak pemberian klaim asuransi yang diajukan oleh nasabah jika rumah yang dibangun tidak sesuai dengan standar bangunan yang sangat ketat. Hingga saat ini, perusahaan asuransi penanggulangan kebakaran ini masih aktif hingga saat ini. Selanjutnya adalah perkembangan asuransi pada abad ke-20. Berkat Wright bersaudara, penemu pesawat terbang pertama di dunia, muncullah terobosan produk baru. Produk tersebut adalah asuransi perjalanan pertama di dunia.
Inisiasi ini dimulai dari James Patterson yang menyatakan bahwa risiko bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi, asuransi perjalanan ini hanya diperuntukkan untuk kelas 1 dan 2 saja. Jadi, ada batasan khusus antara orang yang mampu menaiki pesawat dan dianggap sangat eksklusif. Memasuki abad ke-20, sejarah asuransi semakin berkembang, lebih pesat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat dunia, terutama pasca Perang Dunia I dan II. Pasca Perang Dunia II, dunia sedang memasuki fase baby bomb atau yang disebut juga ledakan penduduk. Di Amerika Serikat, semua pasangan suami istri mendapatkan perlindungan asuransi dengan persentase mencapai 90%. Selanjutnya adalah bagaimana sejarah perkembangan hukum asuransi di Indonesia. Asuransi yang pertama kali dikenal di Indonesia adalah produk asuransi umum. Awal mulanya dibawa orang-orang Belanda yang datang ke Indonesia pada masa kolonial. Berikut sejarah perkembangan asuransi Indonesia, yaitu pertama adalah pada tahun 1853, pertama kali perusahaan asuransi kerugian beroperasi di Indonesia dikenal dengan Beta PC ZN Brand Asuransi Mat Sapiz. Kala itu, sektor yang dilindungi adalah sektor perkebunan dan perdagangan. Selanjutnya, pada tahun 1912 berdiri asuransi jiwa pertama bernama Boimi Putro 1912. Pada tahun 1942 sampai 1945, bisnis asuransi sempat terhenti karena terjadi revolusi fisik di Indonesia. Pada tahun 1950, perusahaan asuransi kembali menggeliat sejalan dengan bergeraknya perekonomian Indonesia. Perusahaan asuransi yang sempat dibekukan mulai kembali dibuka dan berkembang menjadi 6 perusahaan asuransi, yaitu PNAK Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang sosial, PNAK Jasa Someraja bergerak di asuransi marini, dan PNAK Jasa Aneka bergerak di asuransi kebakaran dan aneka selanjutnya. Ketika perusahaan tersebut melebur menjadi satu dan disebut dengan perusahaan negara asuransi Benda Seraya yang bergerak di asuransi kerugian. Selanjutnya, pada tahun 1973, perusahaan negara asuransi Benda Seraya digabungkan dengan PT Umum Internasional Underwriter menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Jasindo Persero, yang merupakan gabungan dari perusahaan asuransi asing di Indonesia setelah Indonesia merdeka. Selanjutnya, pada tahun 1964 berdirinya Perum Taspen yang merupakan penyelenggaraan tabungan dan asuransi untuk pegawai negeri. Hingga perkembangannya sampai tahun 1993 keluarlah surat keputusan Menteri Keuangan yang mengatur rinci langkah-langkah usaha perasuransian. Dan tahun 1998, usai krisis moneter, jumlah perusahaan asuransi jiwa bertambah. Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk pasar asuransi jiwa dan umum. Dan perkembangannya sampai pada tahun 2014 beroperasinya BPJS Kesehatan, dan sebelumnya adalah PT Akses atau BPJS Kesehatan yang memberikan. Selanjutnya adalah soal nomor 5. Mengapa asuransi tidak sama dengan perjudian? Jelaskan dengan menggunakan contoh. Asuransi tidak sama dengan judi. Asuransi dibuat dengan dasar perhitungan matematis dari peristiwa yang menyebabkan terjadi suatu resiko. Besaran premi versus uang pertanggungan semuanya didasarkan perhitungan dan pengetahuan. Asuransi dengan perjudian tidaklah sama, sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, suatu persetujuan untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Contohnya adalah, kita ketahui bersama bahwasanya di dalam suatu asuransi tidak ada pihak yang untung atau rugi. Yang ada, asuransi ini berfaedah terhadap perekonomian dan masyarakat. Selain itu, kita ketahui bersama bahwasanya contohnya di dalam perjudian, satu pihak akan untung, sedangkan pihak lainnya akan rugi. Dan perjudian ini sama sekali tidak berfaedah bagi masyarakat. Soal yang terakhir ataupun soal nomor 6. Jelaskan asas-asas yang dianut di dalam asuransi. Asas-asas yang berlaku dalam perjanjian asuransi yaitu, yang pertama, asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, asas mengikat, asas kepercayaan, asas persamaan, keseimbangan, serta asas kepastian hukum dan etikat baik. Yang pertama adalah asas konsensual.
Asas konsensual adalah perjanjian itu ada sejak tercapai kata sepakat antara pihak yang mengadakan perjanjian yang berlaku dalam sistem hukum perjanjian Indonesia. Yang kedua adalah asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Selanjutnya adalah asas mengikat. Asas kekuatan mengikatnya kontrak ataupun fakta son serianda, artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Dan selanjutnya asas kepercayaan. Asas kepercayaan adalah seseorang yang mengadakan kontrak dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, yang mana satu sama lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa adanya kepercayaan, maka kontrak tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. Dan selanjutnya adalah asas persamaan. Salah satu prinsip atau asas penting dari suatu negara hukum ialah asas persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Asas tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Dan yang terakhir adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan asas kelanjutan dari asas persamaan yang mengkehendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak dan perjanjian. Ya, mungkin ini saja terkait dari hasil presentasi saya terkait mata kuliah hukum asuransi kelas 6D. Lebih dan kurang saya meminta maaf dan semoga hasil presentasi ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua ataupun bagi penonton channel YouTube saya. Mungkin sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.